materi 7 fluida dinamis fisika dasar. Fluida ideal: 1. Tidak kental sehingga saat mengalir tidak mengalami gesekan. Yang kedua, alirannya tunak, steady, yaitu kecepatan pada suatu titik adalah konstan. 3. Tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika diberi tekanan. Yang keempat, alirannya bersifat laminar, disebut juga dengan aliran garis arus atau streamline. Yang ini laminar. Yang ini laminar dan ini turbulen, itu tidak beraturan. Ini kan beraturan, yaitu turbulen itu tidak acak ya. Debit dan persamaan kontinuitas. Yang pertama itu debit. Rumusnya itu Q sama dengan V per T atau A kali Pi, di mana Q itu merupakan debit atau meter kubik per sekon. P itu merupakan volume meter kubik, dan D itu merupakan waktu dalam sekon. A itu merupakan luas penampang meter kuadrat. V itu kecepatan fluida meter per sekon. Persamaan kontinuitas pada pipa berbeda ukuran. Ini kan merupakan ini V-nya, V1, ini Q1, A1, ini kan berbentuk seperti lingkaran. Terus ini Q2, ini A2, dan ini V2. Persamaannya itu, rumusnya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita lanjut ke persamaan kontinuitas pada pipa bercabang. Gambarnya itu, ini merupakan Q1, ini Q1, ini A1. Terus ini Q2, A2, V2, Q3, A3, V3. Di mana persamaannya itu Q1 sama dengan Q2 plus Q3, atau sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 plus A3 kali V3. Kita lanjut ke hukum Bernoulli, yang dimana kita ketahui itu rumusnya F1 plus rho Q kali H, H1 plus 1 per 2 rho F1 kuadrat Q1 kuadrat plus F2 plus rho Q kali H2 plus 1 per 2 rho V2 kuadrat. Nah, ini keterangannya: F1 tekanan di pipa pertama, F2 tekanan di pipa kedua, rho massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, H1 ketinggian pipa pertama, ini H2 ketinggian pipa kedua, G1 kecepatan fluida di pipa pertama, ini juga kecepatan fluida di pipa kedua. Ini dia. Kita menggunakan rumus P sama dengan F per A, dimana ini bolak-balik F sama dengan P kali A, terus P1 sama dengan P2 sama dengan P. Nah, langsung kita ini masukin yang ada di sini. Oh, ini turunan rumusnya ini. Banyak sekali. W12 sama dengan delta E M F1 S1 min F2 S2 sama dengan delta E PP plus delta EK, dan energi potensial dan energi kinetik. Terus P1 A1 S1 min P2 A2 S2 sama dengan EP2 min EP1 plus EK2 min EK1. P1 V1 min P2 V2 sama dengan MG kali H2.
min MgH1 plus 1/2 mv2 kuadrat min 1/2 mv1 kuadrat S1 I min S2V sama dengan MgH2 min MgH1 plus 1/2 mv2 kuadrat min 1/2 mv1 kuadrat per S1 min S2 sama dengan Rho GH2 min Rho GH1 plus 1/2 Rho V2 kuadrat min 1/2 Rho V1 kuadrat. Ini contoh soalnya. Sebuah pipa digunakan untuk mengambil lanjut pipa Venturi atau venturimeter, di mana pipa ini merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa yang berfungsi untuk mengukur laju aliran dalam zat air. Nah, ini pipa Venturi manometer, pipa Venturi manometer, venturimeter dengan manometer. Ini tanpa manometer, ini dengan manometer. Lanjut ke pipa venturi atau venturimeter tanpa manometer. Ini sebenarnya ini rumusnya A1 kali I1 sama dengan A2 kali I2. A1 lebih besar dari A2, I1 lebih kecil dari I2. Rho 1 lebih besar dari Rho 2. Ini rumusnya. I1 sama dengan 2GH per 2 A1 per A2 kurangi kuadrat I1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat kurangi A1 kurang 1. A1 I1 sama dengan A2 Q2. Keterangannya, I1 kecepatan fluida pada penampang besar meter per sekon, I2 kecepatan fluida pada penampang kecil meter per sekon, A1 luas penampang besar meter kuadrat, A2 luas penampang kecil meter kuadrat, G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H perbedaan ketinggian fluida meter. Centimeter dengan manometer. Gambarnya yang ini. Rumusnya I1 sama dengan akar 2GH P2 Rho 2 min Rho 1 Rho 2 min Rho 1 per Rho 1 A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. A1 P1 sama dengan A2 P2. Keterangannya, P1 P2 kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil meter per sekon, A1 A2 luas penampang besar dan kecil meter kuadrat, D percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H perbedaan ketinggian fluida meter. Rho 1 massa jenis fluida di pipa Venturi kilogram per meter kubik. Kemudian ada teorema Torricelli atau bejana berlubang, yaitu kecepatan aliran zat air pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama.
Rumusnya yaitu V sama dengan akar 2 GA, kemudian X sama dengan 2 akar H kali H2, kemudian T sama dengan akar 2 H2 per G. Di sini ada keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan fluida keluar dari lubang atau keran meter per sekon. Kemudian G yaitu percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Kemudian H yaitu jarak dari permukaan ke lubang atau meter. H1 jarak dari permukaan ke dasar bejana atau meter. H2 yaitu jarak dari lubang ke dasar bejana meter. X yaitu jarak horizontal fluida jatuh di tanah atau meter. Kemudian terakhir T yaitu waktu yang dibutuhkan fluida jatuh ke tanah. Catatan penting yaitu jika arah keran tidak horizontal atau mengarah ke atas dengan sudut elevasi tertentu, maka harus dipakai rumus parabola. Gimana caranya? Yang ini Ya, Ya itu caranya dulu. contoh soal teorema Torricelli atau bejana berlubang. Sebuah tangki, ini kan merupakan tangki berisi air keran 20 cm di atas tanah. Berarti ini kan ini. Berarti H2-nya ini. Karena dia itu sentimeter, berarti harus diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Jika keran dibuka, air akan mengalir dan jatuh ke tanah pada jarak 1,6 meter horizontal. Berarti ini dari kerannya ini ke sini, berarti dia itu X-nya itu 1,6 meter. Tentukan tinggi permukaan air dalam tangki tersebut. Permukaan air dalam tangki tersebut. Kan X berarti kita mendapatkan rumus itu X sama dengan 2 akar H kali H2, di mana X-nya itu merupakan ini, nilai ini, dan 2 ini kan udah dari rumusnya. Terus H ini kan belum diketahui, baru H2-nya aja, jadi kita tulis H. Jadi H2 itu kan 0,2, ini 0,2 H. Terus kenapa ini dia sampai 0,8? 1,6 kan udah Oh, iya, nilainya iya. ya X. Terus 1,6 dibagi 2 sama dengan 0,8 sama dengan akar 0,2 H, di mana dia ini kan dia 0,8 ini dikuadratkan biar akarnya ini hilang, biar ini hilang dah. Terus ini dikuat 0,8 kuadrat sama dengan 0,64 sama dengan 0,2 H, biar dia hilang akarnya. Terus ini bisa kita cari, jadi nilai H-nya itu sama dengan 0,64 per 0,2 sama dengan H itu sama dengan 3,2 meter. Ini kan udah ketahui kan nilai H-nya ini. Terus yang belum kita ketahui itu H1, berarti H1 itu H plus H2, di mana H-nya itu 3,2 dan H2 itu 0,2, yaitu hasilnya H1 sama dengan 3,4 meter. Udah?